Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok I yang beranggotakan saya Abdullah Mufidan, Ananda Nilam, Zanita Azahra, dan juga Aisyah Prasetya Putri akan melakukan tutorial untuk case metaphor di chapter 7 ini. Nah, untuk case metaphor di chapter 7 ini akan membahas mengenai fungsi validate, correct, dan juga extract data. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengimport transaction di bulan Mei. Dan di sini kita juga harus membuat folder untuk Mei 2003. Transaction di bulan Mei. Bentuk filenya adalah Excel. Nah, di sini ada dua sheet, jadi harus ditambahkan satu-satu. Namakan satu Mei. Kemudian menambah file untuk yang chapter 2. Karena yang tadi sudah untuk trans 1 Mei, sekarang yang trans 2 Mei. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan edit untuk trans 1 Mei dan juga trans 2 Mei. Yang pertama di trans 1 Mei, kita buka table layout, dan di sini kita harus memastikan yang pertama itu di bagian amount. Amount ini bentuknya adalah numerik di valid data types, kemudian desimalnya itu diisi 2, dan formatnya itu yang paling atas. Yang untuk codes diubah menjadi ASCII, dan yang card number juga diubah menjadi ASCII. Nah, di transaction 2 Mei juga melakukan hal yang sama, edit, table layout, amount, di sini diganti numeric, desimalnya 2, formatnya yang paling atas. Codes adalah ASCII, card number juga yang ASCII. Balik ke transaction yang pertama, di sini kita melakukan validity, verify fields at all. Oke. Nah, hasilnya harus null data validity errors detected. Yang di transaction 2 juga seperti itu. Verify fields at all. Oke. Hasilnya harus null
validity errors detected. Nah, hal selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menggabungkan dua tabel ini, yaitu trans 1 Mei dan juga trans 1 Mei. Tetapi sebelum itu, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa types dari dua tabel ini sama. Caranya adalah dengan mengklik window, show command line, di sini tulis display. Oke, pencet yang ini. Di transaction 2 Mei juga melakukan hal yang sama. Show command line, display. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dilihat di tipe type, start, dan length. Di sini hasilnya harus sama semua. SCII, date, SCII, numeric. Ini juga. Nah, yang berbeda di sini adalah amount-nya. Yang di transaction 2 itu 15. Yang di transaction 1 itu 16. Nah, artinya kita harus mengganti yang di transaction 1. Coba lihat transaction 1 untuk amount-nya. Sebelumnya kita harus melihat yang paling tinggi itu berapa. Dan ternyata yang paling tinggi itu 1983,04 dolar. Dan ini nggak butuh ada 16 karakter. Jadi bisa langsung kita ganti aja. Edit, table layout, amount, length-nya diganti jadi 15. Oke. Yes. Yes. Di display jadinya 15. Dan kita ulangi displaynya. Display. Hasilnya 15. Jadi karena udah sama, kita bisa melakukan combining. Selanjutnya kita menggunakan fungsi combine. Nah, di fungsi combine ini ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama itu join. Join itu bisa membuat table yang baru yang didasarkan dari table-table yang sebelumnya. Kemudian ada fungsi relation. Fungsi relation ini bisa menghubungkan record yang ada di dua tabel. Jadi bisa dianalisis secara bersamaan. Kemudian extract and append. Jadi ini kita bisa melakukan ekstrak dari suatu tabel, kemudian memasukkan ke tabel yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah merge, yaitu menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah pertama, pencet transaction May. Kita mau melakukan extract data. Jadi di sini kita pilih data, extract data, kita pilih yang fields, extract fields. Yang ini kita pencet biar dimulai dari card number. Kemudian tambahkan semuanya. Oke. Di sini kita tulis trans May. Oh, oke. Nah, ini merupakan tabel yang baru. Tabel yang kedua kita tambahkan di tempat yang sama. Caranya juga hampir sama. Pilih fields, extract fields. Pastikan dimulai dari card number, add all. Oke. Nah, ini diisi trans May all. Tapi jangan lupa di sini pencet more dan ini diisi append to the existing file. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ada 200 record. Selanjutnya kita melakukan verifying tabel yang baru ini. Jadi pencet data, verify, verify fields, add all, oke. Oke. Nah, harus nol data validity errors detected.
Kemudian kita melakukan count di analyze, count record, hasilnya harus 200 record. Kemudian kita cek di transaction 1 Mei, hasilnya itu harus 86 record, dan di transaction 2 Mei, hasilnya adalah 114 record. Selanjutnya, di tabel yang baru ini, kita akan mengecek ada atau tidak duplikasi. Kita pencet Analyze, Look for Duplicates. Di sini pilih Duplicates On, pilih Amount. Oh, sebentar. Pilih Amount, kemudian Duplicates On, Add All. Oke. Di sini kita pilih Strain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencarian ada atau tidak duplikasi di tabel yang baru ini. Caranya adalah pencet Analyze, Look for Duplicates. Di Duplicate Zone ini kita pilih yang Amount. Oke, sedangkan di List Field ini kita pilih semuanya. Oke, di Output kita pilih yang Screen. Nah, hasilnya ada 2 duplikasi detected. Yang pertama itu Computer, Software Stores, sama Southwest. Yang kedua adalah Hilton dan Hilton. Selanjutnya kita mau melihat card number yang invalid. Caranya adalah di sini kita pencet isi map all frame card number, 9 16 kali yang menunjukkan 16 digit yang valid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, di sini kita count. Oke. Hasilnya adalah 195 dari 200. Ini menunjukkan card number yang valid. Kalau misalnya kita isi dengan not, hasilnya adalah 5. Kita count. Nah, 5 ini menunjukkan card number yang tidak valid. Setelahnya kita bisa remove filter ini. Selanjutnya kita mau buat field yang isinya card number, tapi formatnya itu sama. Karena di sini kalau dilihat ada yang isinya itu spasi, ada yang nggak ada spasinya. Nah, untuk melakukan hal itu kita bisa pencet ini, table layout. Kita pilih add a new expression. Kita isi CCN corrected. Sedangkan di rumusnya ini kita isi all trim include part number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verify valid hasilnya terus oke. Nah, di sini di table layoutnya bakal muncul CCN corrected. Nah, kalau mau memunculkan tabel field yang baru itu kita bisa mencet ini add column, add CCN corrected. Oke. Nah, bisa dilihat kalau ini nggak ada spasi-spasiannya lagi.
Jumlahnya juga ada 200 record. Selanjutnya kita mau bikin tabel baru yang isinya itu CCN corrected, tapi nggak ada card number yang lama ini. Caranya adalah dengan data, extract data, pilih yang fields, extract fields, add all. Tapi karena card number yang ini itu salah, jadi bisa kita keluarkan. Oke, tuh di sini isinya trans, may, all, CCN, corrected. Oke. Nah, ini merupakan tabel yang baru. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau bikin tabel yang baru ini ke Excel? Caranya adalah data, export to other application. Di sini kita pilih yang Excel. Kemudian to-nya kita isi trans, may, all, corrected. Kita bisa milih yang CCN corrected. Nah, ini nunjukin kalau 200 record produced, kalau ekspor kita tadi itu berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel yang nggak ada kesalahannya. Caranya kita bisa dengan import file baru. Kita pilih yang employee, okay. Employee, May with CCN. Excel. Kita isi sebagai employee CCN. Finish. Nah, kemudian ini bisa di-scroll. Ternyata kalau di sini kita lihat end of file ini ada sebagai table baru. Nah, caranya gimana bisa menghapusnya? Itu dengan kita pilih ini, pencet ini, klik filter, dan not echo. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan melakukan extract field, extract field, add all, okay, to employee, may, correct. Nah, ini table yang baru yang nggak ada kesalahannya. Nah, end of file tadi bukan jadi bagian dari tabel ini. Nah, demikian untuk materinya. Selanjutnya adalah bagian exercise. Exercise yang pertama, kita diminta untuk membuka tabel ini.
dan melakukan fungsi profile, ada bagian amount. Statistical profile. Nah, di sini bisa dilihat bahwa minimumnya itu $5,83, sedangkan yang paling tinggi itu $1.999. Nah, exercise yang kedua, kita diminta untuk melihat cast number field dan melihat apakah ada duplikasi atau tidak. Caranya ini. Dan ternyata di sini ada 188 duplikasi. Kalau misalnya kita lihat di analisis profile, analisis statistikal, yang harus kita lakukan adalah classify. Nah, di sini bisa dilihat bahwa banyak cast number itu yang melakukan transaksi banyak dengan jumlah yang banyak. Misal cast number 051593 itu sebesar 29 dan persentasenya adalah 14,5% dari total keseluruhan. Nah, adanya hal ini menunjukkan bahwa tadi kalau kita lihat di cast number itu ternyata duplikasinya banyak, itu tuh bukan sesuatu yang signifikan atau bukan sesuatu yang mencurigakan karena cast number atau employee itu bisa melakukan transaksi yang nggak cuma satu kali aja. Nah, di exercise nomor 3, kita diminta untuk mengekspor tabel ke bagian XML, ke file XML. Caranya adalah pertama kita dengan melakukan relate table. Di sini ada transaction made of CCN corrected ditambah table yang employee. Ini bisa kita pindah di sini dan untuk CCN ini kita bisa pasangkan ke cardboard. Nah, kalau misalnya hasilnya itu seperti ini, kita harus melihat lagi untuk employee May itu apakah dia udah ESCII atau belum. Di edit table layout card number. Nah, ternyata masih belum ESCII. Jadi harus kita ganti dulu biar bisa di relate. Balik sini, data relate add table corrected card number kita pasangkan ke sini. Nah, karena sudah kayak gini, kita bisa melakukan export to other application, kita ganti jadi XML. Export fields yang diminta itu ada yang pertama employee name. Jadi kita buka yang employee name tadi. First name, last name, kemudian card number, dan yang ini, dan amount. Oke. Kita namakan transaction per card in May. Oke. Nah, hasilnya bahwa proses export is done.
Selanjutnya kita melihat bentuknya. Selanjutnya kita mau mengecek apakah data yang kita ekspor tadi itu benar-benar ada. Jadi kita bisa buka file kita. Ternyata di sini sudah benar ada transaction per card in May dan bentuknya itu XML. Bisa dibuka. Nah, bentuknya seperti ini. XML file. Exercise selanjutnya kita diminta untuk membuat card number itu bentuknya jadi formatnya 4 digit, ada strip, 4 digit, ada strip, kemudian seperti itu. Nah, caranya kita bisa dengan melakukan table layout, add a new expression. Namanya adalah card number with strip. Di sini kita pencet dan untuk ini kita bisa menggunakan rumus substr. Kita pencet yang code. Kita pencet yang CCN tadi. Dan karena kita mau dia itu isinya jadi bisa isi 1 karena 1 itu mulainya dan sebanyak 4 digit plus segini plus strip seperti pembandingnya. Nah, ini kita bisa tinggal copy tambah. Nah, tapi ininya bakal diganti karena mulainya jadi 5 tambah ini mulainya jadi 9 tambah ini mulainya jadi 13 dan ininya nggak perlu lagi. Verify valid, oke. Pencet ini. Nah, ini bakal ada field baru dan cara nambahinnya adalah di sebelah sini CCN corrected, kita pilih add columns, card number strips, oke. Nah, ini adalah card number yang ada stripsnya. Selanjutnya, kita mau buat informasi yang ada social security number-nya. Dan kita harus memastikan bahwa social security number-nya itu ada 9 digit dan tidak ada yang duplicate. Asumsinya, social security number itu ada dari 9 digit pertama dari CCN atau credit card number ini. Jadi caranya bisa kita table layout, add new expression, kita isi social security number. Di sini kita bisa pencet substr trim dari CCN 1 9. 9 ini menunjukkan kalau cuman ada 9 digit. Verify valid. Oke. Oke. Kemudian akan kita tambah add column SSN. Oke.
Nah, ini merupakan Social Security Number. Kemudian kita diminta untuk melakukan analisis apakah ada duplikasi atau tidak. Ternyata ada 14 duplikasi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan analisis unacceptable transaction di bulan Mei ini. Caranya dengan kita bikin codes yang baru. Edit table layout. Add new expression. Di sini bisa kita namai code sub code sub transmit. Untuk ininya kita bikin sama kayak tadi, subser trim untuk memastikan cuman ada 4 digit di code 14 verify valid. Oke. Nah, kita akan tambahkan kolomnya. Tadi code sub. Oke. Nah, ini code yang baru. Kemudian kita melakukan relay table. Add table, kita pilih yang unacceptable codes. Kita pindah ke sini. Dan code sub ini kita pindah ke sini. Finish. Nah, selanjutnya kita add column. Kita pilih unacceptable codes. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih quick filter not echo. Nah, hasilnya ada 9 record yang tidak valid, yang tidak acceptable. Dan yang keempat, kita diminta untuk kita diminta untuk memastikan bahwa data yang kita input ke dalam ACL ini punya kualitas yang tinggi, dan kemudian bagaimana cara kita untuk mengetes kualitas dari data tersebut. Yang pertama, untuk memastikan bahwa kualitas data itu bagus, kita harus memastikan data yang kita masukkan ke dalam ACL itu benar. Dan kedua adalah kita harus memastikan konsistensi dari data tersebut. Selanjutnya kalau kita mau lihat apakah setelah dimasukkan ke ACL apakah data itu baik, kita bisa melakukan verify seperti ini. Nah, sekian dari kelompok I. Untuk chapter 7 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.